Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Dan di episode kali ini gue bakal bahas sebuah peripheral gadget buat PC ataupun buat laptop kalian. Dan kali ini dari sebuah brand gaming yang emang beneran udah gaming dan bukan budget lagi. Langsung aja, ini dia ROG Gladius 3. Oke, jadi ROG Gladius 3 itu sekarang udah ada 3 generasi dari ROG Gladius 1, 2, dan yang terakhir ini yang ketiga. Untuk yang ROG Gladius ketiga ini, dia itu ada dua varian, ROG Gladius 3 biasa dan ROG Gladius 3 wireless. Unit yang gue pegang kali ini adalah ROG Gladius 3 yang wire only, jadi dia itu nggak bisa dibuat jadi wireless ya, karena emang ini kabelnya udah ketanam di dalam mouse ini. Oke, untuk harganya sendiri untuk ROG Gladius 3 yang biasa itu harganya 999.000 gue dapetnya. Mungkin kalau kalian cari di e-store lain itu ada yang lebih murah juga. Dan untuk yang varian ROG Gladius 3 wireless itu sebenarnya harganya sekitar 1,8 juta kalau gue nggak salah ingat gitu. Tapi di review kali ini gue akan lebih memfokuskan kepada ROG Gladius 3 yang biasa ini. Oke, jadi pertama-tama sebelum gue mulai ulasan mengenai si ROG Gladius 3 ini, gue bakal menampilkan video unboxing dari ROG Gladius 3 ini. Kalian bakal dapat apa aja di paket pembeliannya. Oke, langsung aja nih dia video unboxingnya. Oke, pertama-tama gue bakal bahas dari segi desainnya terlebih dahulu dari ROG Gladius 3 ini. Oke, secara desain ROG Gladius 3 ini merupakan mouse yang bisa gue bilang cukup bulky dibandingkan beberapa mouse lainnya. Dan ini secara ketebalannya cukup tebal. Dan mungkin ketebalannya tuh agak mirip dengan yang ada di MX Master 3. Oke, ini untuk ukuran tangan gue yang lumayan gede, ini ukurannya pas juga. Dan yang gue seneng juga secara desainnya ini, di bagian left dan right clicknya ini kayak ada sedikit lekukan, jadi pas lagi kalian taruh jari telunjuk dan jari tengah kalian ini posisinya lebih pas lagi. Terus di sini untuk desainnya dia ada 2 buah tombol tambahan, kalau di aplikasinya namanya tombol page up dan tombol page down. Terus di tengah ini ada DPI control, jadi kalian bisa ganti dari 4 mode DPI. Terus di sini ada scroll wheel. Terus di sampingnya ini sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman ada tulisan logo ROG aja dan kayak ada garis-garis, dan ini garis-garisnya tuh bikin kayak kelihatan lebih premium si ROG Gladius 3 ini. Oke, lanjut ke bagian belakang dari mouse ini. Bagian belakang dari mouse ini sebenarnya cukup simpel dengan gambar ada logo ROG-nya. Jadi nantinya logo ROG-nya bakal nyala di tempat ini. Terus bagian depan ini karena versi yang wired, jadi kabelnya itu disolder ke mouse-nya. Dan ini kalau untuk Gladius 3 bagian depannya dia nggak ada RGB-nya seperti di beberapa model lain kayak ROG Strix Impact 2. Oke, lanjut ke bagian kanan. Bagian kanan ini tadi ada tombol page up dan page down, dan di sini ini ada kayak tekstur, kayak ada grafir gitu. Di sini kayak ada beberapa tulisan kayak pattern-patternnya dari ROG gitu. Terus di sini nanti kalau pas dinyalain LED-nya, RGB-nya tuh bakal nyala juga lewat sini. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini juga cukup rame dengan tulisan. Jadi di sini ditulis ROG Gladius 3 Gaming Mouse. Terus ini ada 4 buah rubber fitnya. Jadi rubber fitnya cukup banyak. Terus di sini juga ada 2 buah rubber. Rubber ini fungsinya apa? Ini fungsinya buat nutupin baut. Nah, buat nanti kalian ganti mouse ini.
Terus di sini juga ada tombol profile ya, dan ini sensornya ada di tengah sini. Build quality dari mouse ini walaupun secara beban atau beratnya mouse ini cukup ringan, tapi build quality ini menurut gua berasa agak kokoh. Bukan agak sih, lumayan kokoh sih, karena pas lagi gua ketuk-ketuk ya emang nggak terlalu banyak tempat yang berasa kopong gitu kayak mouse-mouse murahan. Oke, terus di sini juga untuk build quality secara bahan yang digunakan ini full plastik ya, jadi emang nggak ada bahan metal sama sekali. Even di scroll wheel-nya ini bahannya juga plastik, dan ini plastik ada karetnya. Dan mereka menggunakan bahan plastik menurut gua karena di bagian scroll wheel-nya ini kan nantinya ada RGB, sehingga biar nanti bisa tembus keluar RGB-nya. Oke, lanjut ke kabel ya. Kabel ini namanya kabel braided, jadi bahannya tuh bahan kain, dan ini dinamain Asus namanya kabel braided paracord. Agak beda dengan braided biasa, dan diklaim kalau kabel paracord ini lebih tahan lama dibandingkan dengan kabel braided biasa. Terus di sini juga dapat ada velcro strap dengan tulisan logo ROG Republic of Gamers. Terus di sini untuk portnya, untuk port USB-nya cukup simple, dan di sini sempat ada ya kayak logo Asusnya. Dan ini bahannya full dari karet dengan ujungnya kabel USB port biasa, jadi emang dia bukan kabel USB Type-C. Dan fitur lain yang menurut gue bisa membuat mouse ini lebih lama adalah mouse ini bisa kalian ganti tombol klik kanan dan tombol klik kirinya. Jadi tombol klik kanan dan kirinya itu hot swap, dan itu adalah sebuah teknologi yang cuman ada di brand Asus aja sih. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti left atau right clicknya itu tinggal kalian swap dengan switch omronnya, jadi kalian nggak perlu ngenyolder lagi di mouse ini, which is nice banget. Cuman kalau untuk tombol page up dan page down dan scroll wheel-nya kalau rusak ya udah wassalam. Sama juga dengan kabel USB-nya kalau rusak ya udah nggak bisa diapa-apain juga. Tapi at least mouse ini kalau misalkan kan bagian yang paling sering rusak itu kan tombol klik kanan atau tombol klik kiri. At least tombol klik kanan dan tombol klik kiri itu udah bisa kalian ganti. Oke, lanjut untuk kabelnya. Tadi gue juga belum sempat mention. Untuk kabel ini panjangnya cukup panjang ya. Jadi misalkan kalian jarak dengan port USB di PC-nya agak jauh, ini kabelnya agak panjang. Kalau kemarin tuh sempat gue coba, itu kayaknya nyaris nyampe 2 meter deh. Jadi at least untuk positioning dari kabelnya ini cukup oke. Jadi kalian bisa taruh mouse-nya lebih leluasa atau nyolokinnya lebih leluasa seperti itu. Oke, ini panjang ini lumayan panjang. Jadi kayak ini panjangnya antara 150 sampai dengan 200 cm mungkin. Dan ini sebenarnya ada satu hal yang gue kurang suka dari kabel paracord-nya Asus ini. Kenapa? Karena ini kabel paracord-nya tuh agak apa ya? Bisa dibilang tuh kayak tali sepatu gitu. Jadi di sini nih sempat ada beberapa bagian nih yang kayak agak longgar-longgar gitu kabelnya. Jadi kayak tali sepatu, kurang rapi gitulah kalau menurut gue. Oke, ini sekarang bakal kita coba untuk langsung dicolok aja ke si ROG Gladius 3 ini. Ini adalah pekerjaan yang lumayan sulit karena biasanya sering kebalik kalau masang USB. Oke, jadi ini udah dicolok si ROG Gladius 3 ini. Dan ROG Gladius 3 ini udah support dengan software Asus yang namanya Asus Armoury Crate. Oke, jadi ini adalah aplikasi Armoury Crate yang digunakan untuk mengatur settingan yang ada di ROG Gladius 3 ini. Di sini tuh kalian bisa ngakses banyak hal kayak kustomisasi untuk tombol scroll up ataupun scroll down, terus ada scroll kliknya itu mau jadi apa. DPI switch-nya even bisa kalian ganti kalau emang kalian bukan yang suka ganti DPI on the go. Terus untuk right button-nya juga bisa diganti, tapi untuk left button-nya ini nggak bisa diganti ya. Terus untuk left-nya ini untuk tombol forward dan backward-nya ini juga bisa kalian ganti. Jadi tadi bahasanya bukan page up, page down button, tapi forward and backward button. Terus di sini ada performance juga, di mana performance ini punya 4 mode DPI 1, 2, 3, 4 yang bisa kalian kustomisasi. Jadi nantinya dengan kalian pencet tombol DPI switch ini dia bakal ngeganti dari DPI 1, 2, 3, dan 4. Dan ini bisa kalian ganti. Terus ini ada polling rate yang gue sendiri juga kurang tahu apa polling rate itu. Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan di sini ada fitur namanya angle snapping. Fungsinya apa? Biar gerakan mouse-nya itu lebih lurus. Jadi bisa buat kalian pakai buat tarik garis lurus seperti itu. Oke, jadi di mouse ini ada 8 buah mode. Dan ini pertama bakal gue tunjukin dari mode pertama, mode static. Mode static ini dia bakal nunjukin satu warna, dan itu warna di 3 zona itu sama. Warna yang ada di scroll wheel, dan yang ada di logo, dan juga yang ada di sampingnya. Di sampingnya ini warnanya sama semua, satu warna aja. Terus selanjutnya ada yang namanya breathing. Breathing ini dia bakal kayak
fade in fade out gitu, dan ini juga warnanya sama di seluruh warna bodinya. Oke, terus mode selanjutnya ini ada yang namanya color cycle. Color cycle ini dia bakal muter warnanya, dan ini juga untuk 3 zone ini nanti warnanya juga sama ya, kecuali kalian ganti satu-satu. Terus di sini ada yang namanya reaktif. Reaktif ini jadi kalau dipencet dia bakal nyala, dan ini kalau misalkan dipencet dan yang ada di sebelah kiri RGB-nya pun juga nyala. Oke, selanjutnya ada yang namanya rainbow. Rainbow sebenarnya agak mirip dengan color cycle, cuman urutan warna yang ditampilinnya itu sama dengan warna pelangi. Dan ini juga sama, satu zone juga. Terus ada comet. Comet ini dia bakal ngebling-ngebling, dan ini dia itu beda-beda sih waktu nyalanya. Ini kan, jadi misalkan yang pertama dia nyalanya dari scroll wheel, logo, terus ke bagian samping. Terus selanjutnya ada yang namanya partition. Nah, di partition ini nanti kalian bisa edit di 3 zona RGB ini dengan warna yang berbeda. Dan yang terakhir ini ada yang namanya aura sync. Jadi aura sync itu dia bakal nge-sync sama aura sync kalian, agak mirip dengan yang ada di Razer Chroma. Dan ini pas lagi gue coba buka di Aura Creator-nya buat ngatur aura sync. Si mouse ini tuh punya, ini gue zoom dikit. Oke, ketika gue atur di Aura Sync itu, si mouse ini tuh punya 3 zona RGB. Jadi ada yang di samping, terus ada yang di scroll wheel-nya, dan tadi yang ada di logonya. Dan ini masing-masing bisa kalian tambahin efeknya sendiri seperti itu. Oke, fitur lain yang ada di Armoury Crate di sini adalah calibration. Calibration ini jadi kalian bisa setting mouse ini untuk mengikuti preset surface yang ada di Asus atau ya mousepad Asus, dan ini sebenarnya juga kalau manual bisa juga. Ini pencet manual calibration aja seperti itu. Dan yang terakhir ini ada yang buat ngupdate firmware dari mouse ini. Jadi di mouse ini ada firmware-nya, which is kalau misalkan agak outdated bisa di-update, which is nice banget. Dan sepertinya itu aja kelebihan atau fitur dari softwarenya si ROG Gladius 3 ini. Dan yang tadi hampir lupa gue buat mention, di sini kalian bisa ngatur ada 5 profile buat kalian ganti-ganti seperti itu. Oke, terus lanjut ke beberapa hal yang gue kurang suka dari ROG Gladius 3 ini. Pertama-tama adalah bahan paracord-nya. Bahan paracord-nya ini menurut gue agak sedikit kurang rapi kelihatannya, karena dia tuh agak sedikit lebih gede dibandingkan dengan kabelnya. Dan juga ketika bahan paracord ini ketemu dengan velcro strap, ini agak lebih cepat ngebuat bahan paracord-nya ini lebih cepat rusak seperti itu, karena ini ketika ketempel dia bakal narik kayak benang-benangnya gitu, which is kalau keseringan bakal ngebuat kabelnya lebih cepat rusak in my opinion, seperti itu. Oke, untuk hal yang gue kurang suka sebenarnya cuma dari kabelnya aja sih gitu. 3. Oke, in conclusion pendapat gue mengenai mouse ini cocok banget buat kalian yang emang punya kocek lebih buat beli sebuah mouse, karena secara pricing mouse ini agak lebih mahal dibandingkan dengan mouse lain. Dan juga buat kalian yang emang gak terlalu suka gak gonta-ganti mouse karena rusak, karena di sini mouse-nya itu bisa kalian ganti tombol kanan dan tombol kiri ya, klik left and right kliknya. Jadi kalau misalkan itu kan 2 komponen yang paling sering rusak itu kalian ganti, umur mouse ini bisa lebih panjang seperti itu. Terus juga mouse ini sebenarnya kurang cocok buat kalian yang pakai mouse itu yang butuh beberapa tombol yang agak banyak. Mungkin itu kalau kalian butuh yang tombol agak banyak, kalian bisa carinya kayak Razer Naga atau mungkin ROG Spata, kakaknya dari mouse ini. Seperti itu. Oke, in conclusion itu aja. Dan gimana pendapat kalian mengenai mouse ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye.